Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsiatul Mahfudoh dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Maulana Hasanuddin Banten. Nomor NIM 2212 Di sini saya akan menjelaskan hadis ketiga dari kitab Mawaidul Isfuriyah atau adaris ke-11 dari mata kuliah Qiraatul Kutub. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanzuru ila wajhi syekh, sesungguhnya Allah taala melihat wajah orang yang sudah berusia tua, sobahan di pagi hari, wa masaan dan di sore hari. Wa yaqulu ya abdi, wa yaqulu dia berfirman, ya abdi, hai hambaku, qad kabura sinka, usiamu telah tua, waraqo jildaka, kulit tubuhmu telah keriput, wadaqa'id muka, tulangmu telah rapuh, wa qataroba ajlaka, ajalmu telah mendekat, wahana qadumuka ilayya fastahyi minni, sudah waktunya kamu menemuiku, fa anna astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar, maka merasa malulah kamu kepadaku karena aku malu menyiksamu di neraka karena ubanmu. Wa hukiya an Ali radhiyallahu anhu kana yadhhabu ilal jama'ati li sholatil fajri, diceritakan bahwa suatu ketika Ali radhiyallahu anhu pergi berjalan cepat untuk menunaikan sholat berjamaah subuh. Musri'an falaqiya syaikhan fit tariqi yamshi fa qadamuhu, di tengah-tengah jalan ia melihat orang yang sudah tua tengah berjalan pelan. Ia melihat orang yang sudah tua, ala sakinati wal qawari fi silki tariqi, orang yang sudah tua tengah berjalan pelan dan tenang di depannya. Wa ma marra Ali radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'diman li syaibatihi, Ali radhiyallahu anhu tidak mau mendahulunya karena memuliakan dan mengagungkan orang tua itu karena ubannya. Hatta hana waktu tulu'i syamsi, Ali sabar menanti hingga waktu terbit matahari akan menjelang. Falamma dana syaikhu ilal babil masjidi, ketika orang tua itu sudah sampai di depan pintu masjid, falam yadkhul masjid, ia tidak masuk ke masjid. Fa'alima Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasori, Ali radhiyallahu anhu tahu kalau orang tua itu ternyata adalah orang Nasrani. Fadakhala Aliyul masjidu fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ali segera masuk masjid dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i, sedang ruku, fatawwala ruku'i miqdaror ruku'i. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlamakan rukunya seukuran waktu melakukan 2 ruku hingga akhirnya 2 ruku. Hatta adrakahu Ali radhiyallahu taala anhu falamma faragha minas sholati, sehingga Ali pun mendapati rukunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma faragha min sholatihi qala ya Rasulullah, ketika Ali radhiyallahu anhu selesai dari salatnya, ia bertanya kepada Rasulullah, qala ya Rasulullah, lima tawaltu ruku'a fi hadhihi sholati, wahai Rasulullah, mengapa Anda tadi memperlamakan ruku padahal Anda
ma kunta taf'alu misla hada, padahal Anda biasanya tidak seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma raqa'tu wa qultu subhana rabbiyal azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika aku ruku dan membaca subhana rabbiyal azim sebagaimana bacaan rutinku. Kama kana wardia. Kemudian aku mau bangun dari ruku. Wa aradtu arfa'a. Kemudian ketika aku mau bangun dari ruku, Ra'si ja'a Jibrailu alaihi salam wa wada'a janahahu. Maka tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya ala dhahri wa akhadani tawilan, di atas punggungku dan menahannya lama. Falamma rafa'a janahahu, dan ketika Jibril telah mengangkat sayapnya, rafa'tu ra'si, maka aku pun bangun dari rukuku. Faqalu lima fa'ala hakada, faqala ma sa'altuhu an dzalika fahadara Jibril alaihi salam. Kemudian orang-orang bertanya, mengapa Anda memperlamakan ruku? Wa qalu ya Muhammad inna aliyan kana yastajilu lil jama'ati falaqiya syaikhan nasraniyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak mempertanyakan kepada Jibril tentang mengapa ia menahanku. Kemudian Jibril datang dan berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Ali tengah cepat-cepat pergi untuk berjamaah. Hanya saja di tengah jalan ia melihat orang tua Nasrani fi tariqi wa lam ya'lam Aliyun annahu Nasranin wa akramahu li ajli syaibatihi wa ma taqaddama anhu. Yang berjalan pelan di depannya, sedangkan ia sendiri tidak tahu kalau orang tua itu adalah orang Nasrani. Ia pun tidak mau mendahuluinya demi memuliakannya orang tua itu karena ubannya. Wa hafadha haqqahu, ia mengedepankan hak orang tua itu. Fa amarani Allahu ta'ala, kemudian Allah memerintahkanku an akhadka fir ruku'i hatta yudrika aliyu sholatul fajri, untuk menahanmu saat ruku agar Ali mendapatkan jamaah sholat subuh bersamamu. Wa hadza laisa bi'ajbin wa ajabil ujubi, ini bukanlah hal yang sangat aneh. Annallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam anna yakhudha syamsu. Yang lebih anehnya adalah Allah memerintahkan malaikat Mikail menahan matahari bijanahihi hatta la tatlu'a syamsu tawilan li ajli Ali radhiyallahu ta'ala anhu, agar tidak terbit terlebih dahulu demi Ali. Hadihi darajatu bihurmatihi syaihu alfani ma'a annahu kana nasronian. Wa qala hadihi darajatu bihurmati syaikhul alfani ma'a annahu kana nasronian. Wa qala berkata, betapa tingginya derajat atau keutamaan memuliakan orang yang sudah tua, padahal orang tua itu adalah orang Nasrani. Hikayatun ukhra, adapun cerita selanjutnya, lama
qorobat wafatu Ustadi Abi Mansurul Maturidi rahmatullahi ta'ala anhu. Masa-masa kewafatan guru Abu Mansur al-Maturidi, semoga Allah mengasihinya. Wa kana yauma idzin ibni samanina sanatan. Saat itu ia berusia 80 tahun. Famarada syaikhu fa amara Aba Mansur ayat luba abda bimislihi sinan. Ia menyuruh Abu Mansur mencarikan budak yang berusia sama dengannya, yaitu 80 tahun. Wayastariyahu wa yu'tiquhu anhu fatolaba Abu Mansur fama wajada mislahada. Dan menyuruh untuk membeli dan memerdekakannya untuk gurunya itu. Dengan segera Abu Mansur pun mencari-cari budak yang gurunya inginkan. Al-abdi faqalu kaifa tajadu abdan ibna samanina sanatan. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang, di manakah aku bisa mendapati seorang budak yang berusia 80 tahun tersebut? Wa huwa yabqa 'ala riqi wa lam yu'tak faraja'a Abu Mansur rahmatullahi ta'ala. Bagaimana ada budak yang berusia 80 tahun masih dalam berstatus sebagai budak dan belum merdeka, kata orang-orang. Ila ustadu fa akhbarahu an maqalatin nasi falamma sami'al ustadu hadhil maqalatu. Kemudian Abu Mansur pun pulang dan memberitahukan jawabannya dari orang-orang kepada gurunya kalau budak yang ia inginkan tidak ada. Wada'a ra'sahu ala turabi wa naja rabbahu. Ketika mendengar penjelasan Abu Mansur, gurunya meletakkan kepala di atas tanah atau bersujud dan munajat kepada Allah. Wa qala ilahi innal makhluqa la yahtamilu karamatu idza balagha abdahu samanina sanatan. Ya Allah, sesungguhnya budak yang telah berusia 80 tahun tidak ada. Bi anna yabqa 'ala raqabal ya'tiquhu fa ana blagtu samanina sanatan. Sedangkan aku sudah berusia 80 tahun, bagaimana tidak engkau memerdekakanku dari samanatan? Fa'ana lautu samanina sanatan fakaifa la ta'tiqoni minan nar. Sedangkan aku sudah berusia 80 tahun, bagaimana tidak engkau memerdekakanku dari api neraka? Wa anta karimun jawadun azimun ghafurun syakur fa'artiqahu Allahu ta'ala bihusnin munajatahu. Padahal engkau adalah zat yang maha pengasih, dermawan, agung, pengampun, dan penerima syukur, kata guru Abu Mansur dalam munajatnya. Akhirnya Allah memerdekakan sang guru dari neraka karena kebaikan munajatnya. Kesimpulan dari hadis ketiga hadis ke-11 ini ialah kita sebagai seseorang harus memuliakan orang yang umurnya jauh dari kita, jauh lebih tua dari kita, entah itu Islam maupun non-Islam, karena itu sebagian adab dan etika kita yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mawaid yang terdapat dalam hadis ketiga atau hadis ke-11 ini ialah yang pertama ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ialah kata benda yang terletak sesudah wawu ma'iyah yang menjelaskan
orang yang melakukan atau sama-sama melakukan pekerjaan. Seperti contoh yang terdapat dalam hadis ketiga ini ialah wa ta'diman. Selanjutnya maf'ul bih. Maf'ul bih ialah isim mansub yang menunjukkan kepada orang yang dikarenakan atau ditimpakan suatu pekerjaan dari pelaku kepadanya. Adapun beberapa contohnya yang dapat diambil dari hadis 3 ini atau adaris ke-11 ini, Syaikhon, Mikail, dan Samanina. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.